ada blower yang masuk, ada blower yang niup. Jadi gini, ini anggap nih kandang sini, ke sini ya. Dari sini misalkan niup, jangan dari sini itu keluarnya. Biar oksigennya terus masuk. Bisa dipahami sampai situ? Oke. Jadi kalau mau ada pergantian pakan harus dibikinkan nutrisi. Ya. Mau tanya ya, itu kan kita pakai sekam ya. Apakah ketika sampai bobot 2 kilo sekam itu enggak kita tarik, itu masalah enggak ya? Gini. Maksud saya gini, karena kandang kita kan kandang panggung ya. Ya. Kalau bisa efisiensi kan bawah juga bisa tak pakai, tak buatin untuk kandang sekalian. Tingkat. Enggak tinggal. Saya sampai panen sekam nggak turun. Sampai panen. Hanya penambahan aja. Gini. Tapi ya lihat kondisi kelembaban bawahnya. Ya. Ya. Ketika misalkan udah basah, udah lembab, aku tabur tipis lagi, Ya. 1 cm. Sampai panen begitu. Jadi nggak pernah diangkat. Jadi diangkatnya nanti setelah panen. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting kelembaban bawahnya dijaga. Jadi lihat kondisi. Karena gini. Kelihatan kok saat kita jalan ketika nempel di sendal atau di sepatu, itu artinya lembabnya udah tinggi. Oh, udah aku tabur lagi tipis, dengan sekam baru. Kalau ditarik diganti sekam enggak masalah ya. Gak masalah, tapi capek. Stres nggak ya? Capeknya. Stres nggak ya? Itu kalau ada misalkan biasanya kotorannya tuh nempel di anusnya ayam, terus apalagi kami juga nempel gitu. Itu kalau pakai pola nggak bener begitu. Pola kita alhamdulillah Kering. kering aja. Cepokin. Pemberian kotor 3 hari pertama, kemudian jamu per 3 hari, alhamdulillah. PSS itu nggak ada yang biasa. Kering aja, putih. Ya. Tapi kita nggak pernah. Dulu iya. Sama kita juga. Turun ini, naik lagi, kadang sampai harus ganti 2 kali. Alah, enggak. Tapi setelah pakai pola yang sekarang, kita nggak pernah ganti sekali. Paling pun sekali 2 kali aja aku tabur. Kalau benar-benar 2 kali. Biasanya kan becek itu bukan PSS-nya, minumnya yang berantakan. Kebanyakan. Ya. Kecuali kalau pakai maple, oke, aman-aman aja. Kalau pakai yang manual, Pel drink. itu lagi. Ya. Tapi kalau pakai maple, itu aman-aman aja, nggak ada becek. Kita nggak pernah ganti sekali. Ya, sampai panen kita nggak diturunin. Ya, jadi turunnya nanti aja setelah panen dulu kita turun. Berarti antisipasinya hanya tabur ya. Oke, tabur. Tipis-tipis aja lah. Terus 3 hari tadi pemberian jamu unggasnya ya. Ketebalan sekam di awal berapa? Di awal ya cuma 2 cm aja. Dia saya masuk cuma 2 cm. Aku 2 cm. Itu kan aku yang kalau pertama masuk kan aku tak hamparin dulu lah. Biasa kalau nggak ada, kalau dulu aku suka pakai koran. Kalau kesininya aku nggak pakai koran, pakai yang kertas payung yang rolan itu kan. Kalau khusus kan luas banget. Kalau kamu dulu pakai koran aku gitu. Kertas Oke. Ya, biasa setelah 3 hari itu kan biasanya koyak-koyakan. Nah, di situ aku tabur sama sekali. Naik lagi 1 cm. Selanjutnya ya kondisi. Kalau basah, aku tabur lagi 1 cm. Biasanya paling terakhir yaitu bisa 7 cm sampai panen. Kandang saya itu atas bawah ya, tapi masih open. Ya. Close. Adanya daerah pesisir. Dengan pantai itu hanya berjarak sekitar 200 Orang-orang enak itu sebetulnya. 300 meter. Tapi suhu ini kan luar biasa, panas. Pasti itu. Itu harus dibantu dengan kipas. Kemudian yang kalau yang lantai atas sudah jelas ya, kita langsung tidak turun sekam karena bawahnya dipakai lagi. Yang lantai bawah ini baiknya pakai apa ya? Karena saya juga belum punya biaya untuk di semen gitu ya. Itu pengaruh tidak? Karena kemarin Jadi bawahnya lantainya masih apa? masih pasir. Masih pasir. Gini, kalau daerah pesisir itu kan kalau kita memang dilematis ya. Ketika kita misalkan bawahnya kayak pasir gitu ya, belum dibikin ubinnya. Kenapa?
suhu kan panas, dia bisa kering kaki nantinya kan. Nah, itu kalau kita ya, itu suka kesana ini ekstrim, suhu bisa di atas 34, 35 bahkan sampai 36. Kita pakai kipas yang ada airnya itu yang dihasilkan. Spray. Itu pakai itu. Misalkan kalau luasan kandang kandangnya misalkan 10 meter atau 20 meter panjangnya ya, aku per 5 meter. Itu ada kipas yang kalau di kawinan itu, nah itu pakai itu nanti dikasih pakai. Ya kan kita masalahnya kan ini alam toh, ya. Artinya lingkungannya kayak begitu, itu ngakalinnya gitu. Saya karena baru juga selesai nih ya, jadi pemanas tuh saya dari kayu bakar, tapi tidak di drill. Sekarang saya bikin kayak kalau di YouTube tuh ada rocket stop itu loh yang bisa diatur panas di pembakarannya. Nah, secara otomatis kan dia tingginya saja sudah 70 ya, belum nanti dengan turbinnya ya, itu sekitar hampir 80 sampai 90. Kalau dengan pola yang tadi cukup 70 cm ini kan nggak pernah berarti gitu loh, nggak kena sih apa namanya teori tadi nggak kena. Karena kan kita nggak pakai pemanas hanya sekali semalam putar. Iya, maksudnya saya bicara dengan saya nih ya. Karena mengganti lagi itu juga bukan pekerjaan sederhana, karena saya sudah bikin kayu. Ya nggak apa-apa kalau ini, yang penting kuncinya itu aja. Bisa nggak ngejaga suhu 30 sampai 32 gitu aja nanti. Kalau suhu sejauh ini bisa, yang tidak bisa saya jaga karena di pinggir pantai ini kelembaban ya 85, 90, paling sedikit 80. Nah, apakah di situ ada efek? Karena Jelas lah. kemarin tuh ayam itu sehat tapi feed intake-nya jauh sekali. Berapa kemarin? Cuman umur 15 hari itu cuman 5, sekian. Jauh banget. Jadi kalau bahasa Sunda ngalang layung, sehat tapi nggak mau makan. Padahal ya pun mungkin juga saya salah di proses rotor gitu. Jenengan kena si Opi kan ya? Iya. Oke. Kandangnya mirip-mirip panjenengan nggak tempatnya? Ya, kalau dia panggung biasa. Enggak. Sebelumnya kan 2 minggu yang lalu dia juga kasusnya ngeluhnya sama. Dia kan datang ke sini sama siapa, aku lupa, 2 orang pada. Sekarang kalau nggak salah umur 13 hari kalau nggak salah hari ini. Dia bilang sekarang mau problem ya. Ketika masuk rotor, masuk jamu, masuk gitu, itu ya, keluhan itu hilang sendiri. Karena kalau dia di pegunungan ya, Kang Opik ini tempatnya di pegunungan. Kalau saya ya tadi di pantai, jadi satu wilayah tapi beda sekali jauh. Dia kandang panggung, lepas ketam. Intinya gini aja Bang, intinya gini aja. Ketika pola tidak berubah dari awal, memang seperti itu keluhannya. Ya. Coba polanya dirubah aja dulu. Dari mulai pemberian pakan, terus pemberian rotor, pemberian jamu, sama pemberian nutrisi. Insya Allah keluhannya itu hilang kok. Jadi walaupun kelembaban sampai 85% sekalipun, normal aja ayamnya. Yang penting jangan di atas 60. Cobain aja. Ya. Oke, lanjut dulu deh. Nanti nggak nyampe materinya. Jam jamu tadi juga 2 jam aja Pak. Jam Sama 2 jam. Karena kita juga pernah pelihara di daerah Kulon Progo, di daerah Puga, pelihara kandang juga sama, paling cuma 50-70 meter dari pantai. Ya, udah normal aja sekarang. Ya. Kecuali yang benar-benar ekstrim, aku sampai justru malah kebalik. Ya, ada satu daerah yang kelembabannya sangat rendah, bukan tinggi. Aku sampai pakai kipas segala macam, pakai air segala macam. Itu tergantung lingkungannya sendiri. Custom. Oke. Nah terus ini ada satu kiat. Kalau kita ingin mengantisipasi atur kelembaban ya, itu usahakan ke depan kalau bikin kandang ayam ya, itu sebelumnya kalau bisa itu nanam bambu di kurang lebih sekitar 30 meter, 20-30 meter dari kandang. Ya. Pohon bambu yang cepat numbuh aja gitu. Dia itu pengorek angin atau pemecah angin ya, juga bisa ngatur kelembaban. Itu ada hal yang klasik tuh. Ya. Dari nanam pohon bambu sepanjang kandang ya. 2 meter. Buat pagar. Jadi 20-30 meter dari kandang. Kan kalau ini dari sini
itu di jalan. Itu luar biasa, efeknya luar biasa. Ke depan kalau mau bikin kandang lagi tuh siapin kayak gitu, itu hasilnya luar biasa. Itu khusus untuk open atau yang kosong? Semuanya ya. Semuanya. Kenapa? Pasokan oksigen pun jadi normal. Itu satu. Yang kedua, ada keunikan. Ternyata pohon bambu itu bisa menetralisir mikroba yang dibawa oleh angin. Fantastis itu, sehat semua. Itu pun unsur tidak kesengajaan. Aku punya kandang di daerah Sumatera Barat waktu itu di Payakumbuh ya. Itu ada dua, di situ kan ada kandangnya 16 ya. Ada 2 kandang yang selalu luar biasa, bagus gitu terus. Artinya ya lebih lah 15-20% produksinya tuh kan. Terjawabnya ya itu tadi alternatif. Yang ngebedain ini apa? Bambu aku cobain ditanam di kandang yang lain, ternyata hasilnya ini sama. Itu untuk ketika saya yang mengetahui alam aja lah ya. Jadi ternyata setelah kita pelajari itu bisa menyaring udara, menyaring mikroba yang terbawa angin, juga pemecahan angin. Akhirnya kelembapan menjadi stabil. Bambu apapun ya. Bambu apa aja. Dah lanjut. Lupa lagi nih, belum ada tadi. Ayo, bentar ya. Nutrisi. Nutrisi ya. Makan. Ayo, sebentar ya. Nanya kandang ya. Sebenarnya efektif mana ya? Kandang biasa atau kandang close house? Yang jelas close house sama terjamin di situ. Cuma yang enggak efektif tuh modal awalnya. Kita kemarin bikin per 10.000 ekor tuh habis 1,4 M. Duit tuh ya. Bukan. Kertas. Kebanyakan tuh dia ayam dari udara. Modal awalnya, tapi Bagusan postur. lebih set lebih. Populasi. Kenapa? Karena semuanya kan serba otomatis. Kelembapan bisa dijaga, bisa diatur, bla bla. Semua enak banget lah itu lah. Nah, Tapi yang gak enak modal awalnya itu. Iya. Gak enak itu. kalau close house saya ada teori katanya yang tutup dari bawah total, ada yang dari lantai dan Itu tergantung kondisi alam gitu. gantung alam. Nggak sama. Ya. Di tempat tinggi gimana konsepnya ini itu nggak sama. Di bawah nggak ada yang baku, di bawah pun nggak ada yang baku. Ya enak banget lah. Semua serba otomatis gitu. Termasuk kayak boiler kita, kipas itu kan ngikut ya. Kelembapan sekian kipas, misalkan di kipas ini ada 8 ya, ada buka 2, kelembapan sekian yang ngikut, buka 3 buka 4. Otomatis isi komputer. Kalian itu mahal. Enak banget itu, sambil merem aja tuh ya. Kalau close jelek, itu goblok bener-bener. Sekarang ngasih pakan aja kan kita cuma masukin ke silo doang, habis itu kan diatur sama komputer. Berapa gram. Makanya kita kan nimbang. HPN. Karena ya itulah. 3 tahun harus berubah jadi close itu baru benar itu. Amin. Kalau seumur open ya capek itu. Jujur kita ngalamin ya. Jujur balik yang udah ngalamin. Jadi ya itulah namanya usaha. Oke, lanjut lagi deh. Jadi sekali lagi ya, yang harus dengan siapin berarti apa? 1 harus punya rotor, 2 harus punya jamu, 3 harus punya nutrisi, yang keempat harus punya resep. Jaga-jaga kalau ada yang bujuk-bujuk sakit. Ya, jadi saat ada yang sakit langsung cekokin. Awas, cekoknya murni kalau yang sakit. Misal nih, tadi yang nanya bebek yang melintir-melintir ya. Ini pengalaman ya. Ketika melintir, aku ambil tak cekokin 1 mili murni. Biasanya nggak sampai 1 jam sembuh ya. Jadi rotor 1 mili, resepit 1 mili. Yang ND aja alhamdulillah sembuh. Sejelek-jeleknya itu 1 jam. Kemarin terputus itu cuma berapa menit. Jadi itu mutlak sebelum pelihara udah ada, jangan-jangan walaupun mau dipakai nggak pakai bodo amat. Itu harus standby ya. Ini kalau pengen berhasil. Paling gini loh, ketika mati di umur misalkan sebelum seminggu mau mati 1000 oke aja. Berarti nggak banyak. Ketika mati 1000 di umur 20 sampai 30 pusing itu. Berapa duit yang banyak yang keluar? Yang terakhir kemarin saya itu JOC-nya 1.500 kalau bahasa kita di sana kaki kering. Kaki kering ini
mau kecemplung mau nggak kecemplung dia nggak bisa gede nih. Rasanya kaki kering. Ya. Itu kan udah kita bayar sebenarnya ya. Betul. Itu bagaimana ya, apa dipisah? Aku ngambek ke ini ya, ke PS-nya. Serius, antum tuh jangan takut loh. Iya. Aku pernah ngancam, antum masih kayak gini lagi, gua pergi sama ente. Ya harus begitu bang. Iya. Ini permainan loh masalahnya. Gini, Jedangan kan pelihara populasi sampai 19.000 kan. 10% aja dimasukin kayak gitu, berapa nanti? Udah jelas, calon rugi kita 10% gitu. 12. Antum ngambek kan? Berapa ya? Enggak. Aku bahkan pernah dipostingkan waktu sama masing-masing main FB ya. Pernah ada yang lihat nggak? Iya. Ya kan? Pakan sampai 3 macam di sini. Mereknya sama. Begitu aku buka, masya Allah. Warnanya Oh iya, ada yang kuning, ada yang kehijauan. Atau ini jangan-jangan ini dari kandang lain ini kataku. Akhiran sisa itu. Komplain aja. Besoknya gitu-gitu lagi. Ngambek, ancam aja terus. Anu malah gini, aku selesai PS masih banyak. Kalau perlu gua mandi sekalian. Tapi gitu ya. Karena itu kan rumit. Kalau udah misalkan dari TOC awal aja udah nggak jelas kakinya kering atau bla bla bla, itu siap kita rugi. Walaupun bisa sembuh, tapi kan kita nggak butuh waktu tuh. Ya. Kalau 5 hari atau seminggu untuk proses penyembuhan aja, rugi kita udah berapa? Karena pasti akan ketinggalan dia. Yang lain misalkan udah nyampe bobot 500 gram, ini masih 250, 300 gram. Mending ketika misalkan dari 500 nyampe, sorenya nambah lagi. Kadang-kadang udah segitu-gitu aja. Karena takdir. Ada yang lucu, bobot yang lain sampai 1,5, aku masih pernah ada yang 3 on. Serius. Dan itu nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Ya memang dari DOC-nya sakit gitu dari awal. Dan abnormal. Jadi solusinya cuma satu, ngambek kalau perlu bawa golok. Dia cari duit, gue juga cari duit kan gitu loh. Biasanya itu ya. Tapi jangan dibilang kayak ini, langsung aja datangin TPS. Kalau perlu di bosnya. Ya. Dan apalagi sekarang ngancamnya gampang. Belum nggak benar, gua angkat gua ke medsos, selesai UPS lu kan. Gitu aja udah. Karena itu kan permainan. Sengaja itu. Diselip-selip. Mohon maaf ya, kita nggak setuju. Coba sekarang, kalau 3 jenengan pelihara 19.000, 10% aja. Itu kan akhirnya kan mereka kan nggak beli. Nakal ya. Memang nggak semuanya, Mbak. Ada beberapa yang suka iseng kayak gitu. Ya udah, gebrak aja. Apalagi pandai gerakan, wah. Pandai gerakan itu situ, nggak takut. Ya Allah, orang si Pikung aja berguru jago bandeng. Atau disihir aja ya. Oke, lanjutin. Jadi gini ya. Oh, ini live lo ya? Wah, bahaya aku ngomong macam-macam ini. Ayah, nggak tahu yang mana. Ayah, Oke. mungkin yang belum sampaikan nggak ada yang jangan sampai kena air teman-teman. Nah, pokoknya gini aja lah. Kalau yang modern dengan pemberian nepal gram itu masih nggak masalah. Tapi ketika pemberian untuk yang pakai manual, ya pakai manual itu tadi nggak boleh sampai kecemplung. Ya. Karena ayam kalau dari lutut ke atasnya basah, apalagi badannya basah, itu tadi sama dengan yang kaki kering kasusnya, nggak bisa gede. Ya. Karena kita pernah nyoba ngetes, satu box kelepin semuanya sengaja, sama diin. Umur 22 hari itu cuma 1,5 ons. Ya. Kenapa? Paru-parunya hancur, rusak, mengkurut. Bahkan ada kata bedel, itu bintik-bintik semua di paru-paru ya. Makanya nggak bisa gede-gede. Tapi cerita tadi kematian yang tempat saya setelah pelihara septic ya, meskipun memang rotor, meskipun saya kemarin masih salah dikit, itu memang nggak ada satupun ayam yang mati warnanya biru. Sampai di hari kedua itu merah aja dadanya. Jadi gitu ya. Pokoknya kuncinya satu. Siapin dulu amunisi dari awal. Oke. Untuk antisipasi. Jangan sampai masalahnya gini loh, kalau misalkan penyakitnya cuma dari bakteri sih oke-oke aja. Dia butuh waktu proses 2-3 hari sampai seminggu untuk menginfeksi sampai parah. Tapi kalau yang datangnya virus,
itu satu hari bisa hilang semua gitu. Sekarang pagi sorenya gerak. Ya, makanya amunisi harus dari awal terus benar-benar siap. Oke, kita lanjut. Nah, gimana cara ini kan kebetulan kan jenengan kan sesinya kan kandangnya masih kandang apa konvensional kan ya. Itu kan buka tirai kan masih pakai manual kan. Iya. Jadi dengan klosos, kalau klosos kan tinggal diatur aja jam sekian turun naik, enak banget udah nggak pakai manusia kan gitu kan. Aku pengen nanya nih jenengan nih, ya. Jenengan selama ini mengatur tirainya, buka tutupnya gimana? Tergantung ya, kalau ayamnya itu megap-megap. Oke. Kalau pasang brooding ya kita buka tirai dalam, tapi tirai luar tetap tutup. Oke. Itu seperti itu. Menyesuaikan aja kalau untuk buka tutup tirai, intinya seperti itu ya. Terus kalau untuk yang sudah umur agak besar ya, misalkan 2 hari ke atas, baru nanti tirai luar kita buka tapi pelan-pelan dari 3/4 turun ke setengah dan seterusnya sampai nanti ke umur 20 ke atas kita buka semua. Kalau jenengan sama, ayah juga sama tapi beda jamnya aja ya. Gini, aku itu ini lepas dari boarding ya. Iya. Kalau boarding kan mau dibuka luar juga bodo amat, orang di dalamnya juga pakai kok. Gitu. Nah gini, untuk tirai luar ya, sampai 1 minggu aku tuh tetap tutup hanya disisain 20% atas. Oh, bukan bawah, atas. Jadi yang kebanyakan kan kita itu kan kayak rok, gitu kan? Iya. Jadi yang diangkat tirai yang bawah malah kebanyakan. Kalau yang enggak, aku yang turun yang atas. Kalau tirai yang bawah yang diangkat, itu angin datangnya dari bawah. Kalau tempatnya tinggi. Ya, jadi kita jadi kayak jadi turunnya turun laki-laki kayak turun sarung gitu. Selama ini kan yang turunnya kan emak-emak, ya, emaknya rok gitu kan. Ngebukanya beda. Jadi kalau ayah itu, aku yang diturunkan itu yang atasnya, yang bawahnya nggak turun. Seminggu pertama. Itu yang tirai luar ya. Tirai luar, ya, yang tirai luar. Biasanya ayah itu turun sampai 20-25%, ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 4 sore aku naikin lagi full. Ini kebiasaan ayah, ya. Nah terus minggu kedua itu turunnya 50%, taruhnya sama dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau jam 4 aku naik lagi, mau ngadepin malam ya, aku naik lagi. Nah nanti minggu ketiga itu sudah full turun semua. Tapi tetap jam 4 aku naik lagi. Ya. Kenapa? Antisipasi suhu terlalu dingin kalau malam. Tapi kita juga atur, lihat kondisi, lihat suhu ya, lihat kelembaban juga. Nah lewat umur 3 minggu, minggu keempat aku full dibuka, nggak pernah tutup lagi. Malam. Siang malam tutup aja. Saya lihat di yang di share di grup itu ya. Jadi dengan pola agak kecil begitu, kemudian kedinginannya beberapa safety, itu ada blower kecil sepertinya yang narik gitu. Ada blower yang masuk, ada blower yang niup. Jadi gini, ini anggap dari kandang sini ke sini ya. Dari sini misalkan niup, jangan dari sini itu keluar ya. Biar oksigennya terus masuk. Itu aja. Karena dengan pola kita amoniak itu nggak ada sama sekali. Kiri nggak ada amoniak apa kan nggak ada bau sama sekali. Nggak ada amoniak. Kita hanya itu blood itu hanya ngakalin untuk apa? Agar pasokan oksigen betul-betul rata. Itu aja. Tapi lihat kondisi juga lah. Ya. Tapi yang paling bagus ya itu alhamdulillah sehat benar gitu. Ya saya klosos kan gitu. Klososnya bisa sampai tergantung ukuran lah ya. Kalau ukurannya 12 meter itu bisa sampai 6. Yang gedenya semeter. Oh, maksud saya karena gitu. Ini masih autumn ya, saya berencana gitu. Kandang tetap dengan ketinggian yang seperti itu 170, tidak di sekat bawah.
karena kita pakai pemanas itu tadi ya. Ya. Jadi apa baik kalau saya pasang blower minimal yang 30 itu satu, Ya. dalamnya tutup rapat sempurna. Di blower itu ditempelkan ke Tapi kan udah tadi. ringan. Oke. Nah itu yang Menarik. itu, tapi mungkin berarti dari sana kan karena tarikannya kan cukup besar Nah, karena di sini harus pakai, harus dibolongin. ya maksudnya begitu. Kalau bagus begitu. Yang penting suhu tetap bisa terjaga gitu. Ya, berarti dari atas saja kan ya. Dari atas, jangan dari bawah. Dari bawah sudah hilang. Ya. Sampai. Sampai situ dulu deh. Yang lain, ini yang bukan peternak pasti bingung, nggak kebayang. Kan? Kalau yang pernah pelihara pasti kebayang. Lebar kandang yang optimal berapa ya? Tergantung populasi, Om. Biasanya itu 1:2. Enggak, maksud saya lebar kandang panjang kali lebar gitu. Iya. 12 apa berapa? Itu satu tergantung populasi, yang kedua tergantung ukuran tanah. Kalau kita biasa, kalau yang ini sekarang ya, itu 1:10. Open ya. Kalau yang open boleh itu berarti 1:10. Artinya kalau sininya 1 meter, Oh, itu 1 meter. Kalau yang closed itu perbandingannya 1:20 malah. Kenapa? Closed susu kenapa? Biar gampang ngurus, terus kemudian irit dengan ini itu mau dibikin panjang kayak lorong. Kalau alur biasa. angin kipasnya Iya. irit. Jadi dia ngipasnya nggak banyak. Itu teknis aja lah itu ya. Karena kalau misalkan persegi, ya, misalkan ukurannya hampir sama ya 10x10, itu kita butuh kalori berapa banyak. Tapi kalau dibikin 2 kali misalkan malah 40 sekalian, itu kan efisien. Itu aja teknis aja. Yang ideal itu 1:10. Jadi Itu kalau 1:10. kalau yang modiset berarti udah nggak perlu habis panen import kandang, terus juga nggak perlu Tetap ada kalau pembersihan tetap harus. Kalau pembersihan tetap. Kayak formalin gitu tetap ya. Aku nggak pernah pakai formalin. Mahal. Rotor apa ya? backlink. Kalau ayah kan kita punya Roma, aku sempat Roma malah. Kalau ada Roma aja udah. Roma kasih sandal selesai. Kalau habis panen maksudnya. Ya, bagi kami yang mungkin peternak yang mandiri yang skala kecil ya, itu tentang jenis-jenis DOC kan di pasaran banyak, yang mulai dari Ya. yang kelas itu sampai yang polosan itu kira-kira Sebetulnya berpengaruh ya. semua grade itu hampir sama, varian itu hampir sama. Yang penting yang super aja. Ya. Pengalamanku, tapi aku nggak tahu ya. Tapi ini pengalaman ayah aja. KW gitu. Nah, yang paling cepat pertumbuhan selisih 1-2 hari itu dari Big Top. Pernah dengar? Itu Big Top paling mudah. Tapi solusinya nggak luar biasa sih. Tapi kan sehari 2 hari aja udah lumayan loh. Ya, itu Big Top ya. Yang lain-lain standar. Yang penting mintanya yang super. Super aja, jangan yang KW. Ya, pusing itu ngurusnya itu. Gamblingnya tinggi. Ya. Sementara kosnya sama. Ngurus KW, ngurus super, kosnya kan kode itu juga. Ya. Rugi itu. Ya. Bisa dipahami? Kang Ajis, Kang siapa tuh semuanya? Ajis ada nggak? Tolong dong suruh ke sini. Ajis, Abdillah, Rohim, tiga-tiganya. Kita praktek bikin jamu sama nutrisinya. Karena kuncinya di sini loh. Ya. Kelihatan takutnya kayak kemarin lah, kelihatan gampang. Kelihatan gampang, tapi ujung-ujungnya salah kan. Nanti kan kurangnya begitu ya. Gimana ya? Nanti setelah unggas ya. Setelah unggas kita bahas rumahansia kambing sama sapi ya. Siap-siap. Iya kan unggas dulu nanti perlu nanti setelah unggas. Kan dua-duanya om. Tenang aja. Terakhir ikan. Belanda udah nggak ada kan. Yang nggak aktif kayak tadi minggu 1 sampai ke 3 10% semua ya. Apa? 1%? Oh 1%. 15, 14, 13 semua 1%. Buka tirenya tadi. Oh iya. Oke. 25, 50 full. Tapi dari sampai jam 4. Kalau jam 4 aku naik lagi gitu. Ya Bang, sambil nunggu. Oh, ayo gimana dulu Bang? Ini masalah tentang
Sehabis panen Ya. itu bisa diulang nggak? Enggak. Nggak dibuang. Enggak. Aku masuk ke ini ya. Langsung, malah kita udah banyak yang nunggu. Aku butuh udah nunggu itu. Malah aku butuh itu. Batu begitu ya. Kecuali dicuci dulu. Ngapain capek? Oke, sambil nunggu itu disiapin. Yang petelur nggak banyak permasalahannya. Oke, cuma ada 3 masalah aja yang